wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk membahas kajian fikih seputar sholat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Kitabus Shalah. Kitab menerangkan tentang sholat. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, kata Rasul. Pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti atau di kuburan nanti adalah sholat kita. Kalau memang kewajiban pertama, berarti harus kita tunaikan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun itu, baik sesibuk apapun itu. Bahkan kalau misalkan dalam pernikahan, seringkali saya lihat kawan-kawan semuanya dalam pernikahan itu sebelum subuh dia sudah di make up sehingga subuhnya lewat, sementara jam 7 melangsungkan acara pernikahan. Boleh nggak kira-kira seperti ini? Nggak boleh. Orang sampai meninggalkan kewajiban yang namanya sholat gara-gara make up. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Maka kalau seperti itu harus hati-hati. Banyak kasus yang terjadi ketika waktu pernikahan, momen 1 tahun, 1 kali dalam seumur hidup kok. Nah, ini cuma hanya seperti itu, kemudian melewatkan yang namanya sholat. Kemudian kawan-kawan semuanya, kemarin juga saya sampaikan malakum fi saqor qalu lan nakun minal musallin. Kenapa engkau ada di sakor, wahai penduduk neraka? Salah satunya mereka menjawab lam nakun minal musallin. Kami tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat. Sering meninggalkan sholat, sering melupakan esensi sholat. Ya, sholat dia, tapi hatinya kemana-mana. Ini harus hati-hati. Kekhusyuan ini penting. Meskipun kita tidak bisa 100% khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu tidak bisa 100% khusyuk. Tapi khusyuk itu diusahakan. Diusahakan ya, bagaimana kita mengusahakannya. Tidak bisa 100% khusyuk. Kemudian juga ancamannya juga wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Kenapa celaka? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka melupakan yang namanya sholat. Kadang sholat, kadang ora. Kadang sholat, kadang ora. Sholat di akhir Masya Allah, sampai mau terbit matahari. Ya, harus hati-hati. Subuh ini penting. Bangun sebelum subuh. Meskipun nanti teman-teman semuanya selesai dari ma'had, teman-teman kembali ke rumahnya masing-masing, ya, dengan aktivitasnya masing-masing. Silahkan tetap dengan aktivitas yang telah terbentuk di ma'had tercinta kita ini. Sungguh-sungguh, kalau memang kita baik, ya, karakternya sebelum menikah, nanti mempunyai anak, mempunyai keluarga kecil, kita sudah terbiasa dengan keseharian atau rutinitas yang kita bentuk selama di ma'had kita ini. Nah, ini kawan-kawan semuanya penting sekali. Kenapa teman-teman dima'hadkan? Insya Allah nanti kalau sudah win, ya, insya Allah ada ma'hadisasi untuk seluruh mahasiswa. Kabarnya seperti itu yang saya dengar dari pimpinan kita.
Ini penting untuk membekali mahasiswa baru semuanya agar mereka pandai dalam membaca Al-Quran setidaknya. Karena ada beberapa kasus yang tiba-tiba lulusan IAIN Kudus maca Qur'annya gradul-gradul. Alama, alama, alif lam mim kok alama. Nah ini kawan-kawan semuanya penting sekali membekali diri kita membaca Al-Quran itu bagaimana, sholat esensinya seperti apa ini. Karena kita hidup ini tidak hanya di dunia saja ya, ada kehidupan yang jauh lebih panjang. Ka'alfisanatin mimma ta'udun, satu hari di akhirat itu seperti halnya 1000 tahun di dunia. Ya Allah, nggak ada apa-apanya kawan-kawan semuanya, nggak ada sekuku kecilnya, nggak ada. Dunia ini cuma rentangan waktu yang sebentar saja. Tiba-tiba kita sudah gede seperti ini, sudah mahasiswa semester 2 kah, semester 4 kah. Tiba-tiba saya juga sudah mempunyai anak, sudah mempunyai mahasiswa juga, sudah tua dan lain sebagainya. Ini kehidupan yang sangat singkat ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh memanfaatkannya, hilang begitu saja kawan-kawan semuanya. Maka penting sekali ya kita memanfaatkannya. Kitabus shalah, kitab menerangkan salat. As-shalatul mafrudatu, salat yang difardukan. Khamsun, ada 5 sahih. Az-zuhru, yaitu duhur. Wa awalu waktiha, dan awal waktunya, mulai waktunya. Zawalus syamsi, adalah condongnya matahari, tergelincirnya matahari. Ini di tengah-tengah kepala kita tergelincir sedikit aja, itu adalah zawal namanya. Jam 12 itu misalkan ya, jam 12 tepat itu matahari di atas kepala kita persis, condong sedikit, maka itu namanya adalah zawalus syamsi. Kemudian wa akhiruhu, dan akhirnya idza sara, ketika jadi. Idza sara, ketika jadi. Zillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu. Misluhu, sama, sepertinya, atau misluhu, sepertinya, sama. Jadi ketika bayangan seseorang atau tumbuhan itu sama dengan tubuhnya, misalkan tubuh kita itu 1,5 meter, 155 misalkan, maka bayangan kita itu ya adalah sama 155. Ini sudah masuk sholat asar. Ba'da dzilli zawali, setelah condongnya bayang-bayang. Zillun yaumala dzilla illa dzillu, hari tidak ada bayang-bayang di situ, hari tidak ada naungan di situ. Wal asru, dan sholat asar. Wa awwalu waqtiha, dan mulainya waktu sholat asar. Wa awwalu waqtiha. Wal asra boleh, wal asri boleh. Wal asra menjadi dzaraf, wal asru menjadi mubtada. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya sholat asar. Az-ziyadatu ala dzillil misli, bertambahnya bayangan, bertambahnya ukuran bayangan, ukuran bayangan kita tadi akhir sholat duhur adalah sama seperti halnya tinggi kita ya. Tinggi pohon itu misalkan 3 meter, maka seperti itulah yang terjadi ya.
Sama seperti halnya sholat asar ini. Jadi tambah sedikit dari bayangan tersebut maka masuk sholat asar. Fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar, ila dhillil mislaini, sampai pada dua bayangan. Ukurannya dua bayangan nih. Fil jawazi, dalam waktu jawaz, perbolehan. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Nah ini dia. Sholat asar dimulainya kapan Ustadz? Ketika bayangan itu sama seperti halnya ukuran dari tubuh seorang. Tubuh seorang misalkan 155 atau 160, bayangannya ada 150, tambah sedikit saja itu sudah masuk sholat asar. Berarti akhir dari sholat duhur adalah ketika bayangan sama seperti halnya ukuran tubuhnya. Ya, ini adalah sholat duhur akhir. Kemudian sholat asar masuk kita ketika bayangan itu bertambah sedikit dari ukuran tubuhnya, kemudian sampai pada 2 kali ukuran tubuhnya. Itu adalah di waktu perbolehan, kira-kira jam 5 ya, jam 5 lebih 10 misalkan, ini perbolehan. Tapi itu sudah masuk akhir ya. Akhirnya sampai kapan? Sampai ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini hati-hati, kalau sudah tenggelamnya matahari berarti kawan-kawan semuanya adalah menyepelekan yang namanya sholat, sampai mengakhirkan seperti itu, tidak boleh. Silahkan bisa sungguh-sungguh mengatur jadwal waktunya untuk yang masalah sholat. Wal maghribu atau wal maghribat, dan sholat maghrib. Wa waktuha, dan waktunya maghrib. Wahidun, adalah 1. Waktu sholat maghrib hanyalah 1 kali. Wahwa, yaitu ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Matahari kalau sudah tenggelam berarti masuk sholat maghrib. Sholat maghrib itu awal dari hari menurut kalender hijriyah. Berarti kalau kita masuk sholat maghrib berarti masuk kalender hijriyah itu sudah tanggal 1 atau tanggal 30 atau tanggal 28. Nah ini kawan-kawan semuanya. Biasanya bingung ketika waktu melahirkan ya. Anak itu kalau melahirkan jam 11 malam. Nah ini kan bingung biasanya. Kalau yang tanggal kalender hijriyah itu sudah masuk pada tanggal 1 misalkan, sementara kalender syamsiah itu belum. Karena kalender syamsiah itu masuknya adalah jam 00 ya kawan-kawan ya, jam 00 ini baru masuk hari baru. Nah, ini tapi ditulis saja sama sesuai dengan patokan kita. Kalau memang patokannya seperti itu ya ditulis saja anaknya lahir pada tanggal sekian versi hijriyah, sementara komariahnya syamsiahnya seperti ini, seperti itu. Kemudian wahwa ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari, wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusalli 5 raka'atin. Wa bimiqdari ma, dengan kira-kira. Wa bimiqdari ma, dengan kira-kira. Yu'adzanu, adan. Wa yatawaddau, dan wudu. Wa satrul aurati, dan menutup aurat.
Wa yuqimus sholata dan menunaikan sholat. Wa yusalli dan sholat khamsa raka'atin 5 rakaat. Wal isya'u dan waktu isya. Wa awwalu waqtiha dan awal waktunya. Idza ghaba syafaqul ahmar. Idza ghaba ketika hilang. Ghaib tidak hadir berarti ghaba hilang. Asyafaqul ahmaru mega merah. Wa akhiruhu dan akhirnya, akhir waktunya. Fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar. Ila sulusil laili sampai sepertiga malam. Fil jawazi dalam waktu perbolehan. Ila tulu'il fajri fil ikhtiyari. Ila sulusil laili fil jawazi. Ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar asani yang kedua. Waktu sholat maghrib kawan-kawan semuanya adalah kira-kiranya seperti apa? Yaitu ketika matahari telah terbenam hingga seorang itu kira-kiranya itu adzan sholat dia, ya maaf, adzan wudu, kemudian menutup aurat, berganti pakaian, kemudian mendirikan sholat 5 rakaat. Nah, itu kira-kiranya adalah sudah masuk sholat isya. Ini sholat maghrib karena paling rentang waktunya paling sedikit sekali, maka jangan sampai telat, jangan sampai ditunda-tunda seperti itu. Kalau dalam perjalanan jauh, mending kita niati untuk jamak takhir saja atau jamak takdim kalau memang sudah dapat tempat untuk ibadah sholat maghrib. Tapi ketika waktu masuk sholat maghrib itu, dalam perjalanan itu kita sudah niat, ya Allah saya nanti akan niat jamak takdim, ya Allah saya nanti akan niat jamak takhir lillahi ta'ala, seperti itu. Kalau tidak diniatkan dosa selama perjalanan itu, karena tidak ada kerentek mau sholat seperti apa dia, apakah sholat maghrib qadhaan lillahi ta'ala atau jam'an lillahi ta'ala, mengumpulkan dengan sholat isya atau seperti apa. Ini sekali lagi sholat maghrib ini sangat penting sekali. Perjalanan kemanapun silahkan bisa sungguh-sungguh menyempatkan waktu untuk sholat. Kemudian kawan-kawan semuanya, kalau isya itu waktunya adalah ketika waktu mega merah telah hilang, ya. Di langit barat itu biasanya ada secercah merah, ya, seakan-akan kita melihat ada mega merah di situ, ada semburan dari matahari yang telah tenggelam. Kemudian sampai sepertiga malam yang terakhir di waktu ikhtiar hingga terbitnya fajar as-shadiq. Terbitnya fajar ini ada dua, saya sudah pernah menyampaikan di waktu puasa dulu, ada as-shadiq, ada al-kadhib. As-shadiq itu yang benar-benar, berarti kalau fajar shadiq masuk kita sholat maghrib. Sementara ada fajar al-kadhib adalah sholat malam, masih sholat malam sekitar jam 1, tiba-tiba matahari itu seakan-akan langit itu terang sekali,
tapi itu hanya berlangsung hanya beberapa menit saja, mungkin sekitar 5 menit kah, habis itu gelap lagi. Ini namanya fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu belum masuk sholat subuh. Makanya Rasul mengatakan kepada segenap sahabat, kalau memang Bilal itu adzan, maka jangan kalian itu makan dan minum ketika waktu puasa. Ya, maaf, kalian tetaplah makan dan minum karena itu belum masuk sholat subuh. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan, maka jangan kalian itu makan dan minum. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini kawan-kawan semuanya, meskipun beliau itu kondisi matanya itu tidak melihat, yang tertera di dalam surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu asbabun nuzulnya adalah Rasulullah ketika waktu berdakwah di Makkah, ya, tiba-tiba ada seorang buta yang ke samping beliau bertanya ini dan itu, tapi Rasulullah tidak menghiraukannya karena Rasulullah sibuk dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, pertanyaan ini dan itu sampai melewatkan yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah secara langsung, yaitu abasa wa tawalla, engkau berpaling Muhammad, ya, dan mukamu masam. Ya, ketika datang anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta kepadamu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini Abdullah bin Ummi Maktum hingga akhir hayatnya ini seorang muadzin, kawan-kawan semuanya. Meskipun matanya itu buta, tapi hatinya tidak buta. Banyak sekali orang yang matanya tidak buta, tapi hatinya yang buta. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini salah satu seorang sahabat yang luar biasa sekali. Subuh itu dia tahu kondisi alam sekitar ini seperti apa. Kalau sudah masuk fajar shadiq itu seperti apa, dia tahu. Seakan-akan matanya itu bisa mengetahuinya. Akhirnya adzanlah beliau. Ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Luar biasa sekali sahabatnya. Saya mempunyai seorang dosen di Al-Azhar University dulu, ya, di Fakultas Sastra Arab, Universitas Al-Azhar. Buta memang. Kok bisa jadi dokter, Pak? Iya. Bahkan profesor beliau. Seorang profesor buta, Pak? Iya, seorang profesor buta. Dari mulai pendidikan pertama kali, beliau itu mendengar. Jadi sekali mendengar hafal. Al-Quran hafal, karena kurikulum Al-Azhar itu wajib menghafalkan Al-Quran untuk kalangan orang Mesir dan orang Arab. Ya, orang-orang yang ajami seperti kita, alladzi la yantiqu bil Arab, yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, ya, cukup menghafalkan 8 juz. Jadi beliau itu hafal Al-Quran, sangat luar biasa kedalaman ilmunya, ya. Menerangkan tentang kitab karya beliau. Beliau itu mempunyai kitab, ya, diktat, ya. Menulisnya itu dengan lisan. Jadi luar biasa sekali, terstruktur bahasanya. Ya, kami membacanya seakan-akan kami membaca tulisan orang-orang yang pandai menulis, padahal beliau adalah seorang yang buta. Ini luar biasa sekali. Jadi sungguh sangat luar biasa. Kemudian kawan-kawan semuanya yang ingin saya ketengahkan juga, beliau itu ketika menunjuk seorang yang geger di tengah-tengah komunitas mahasiswa yang ada di depannya, karena kami di Al-Azhar itu di hall yang sangat besar sekali, ya. Kemudian kumpul cowok, kalau banat itu ada di fakultas banat, ya, jauhnya 15 km, sehingga tidak ada interaksi sosial antara kuliah banin dan banat. Sekali lagi, Al-Azhar itu terpisah, ya. Untuk fakultas atau kuliah untuk laki-laki gedungnya berbeda,
Budung perempuan juga berbeda, jaraknya 15 km, sehingga tidak kenal satu sama lain. Dan ini ketika waktu diterangkan oleh beliau, ternyata ada salah satu orang Mesir yang ramai. Kemudian beliau itu menunjuk tepat, jari-jarinya itu pas ya, padahal beliau itu tidak mengetahui di depannya itu ada siapa dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Jadi seakan-akan meskipun beliau itu buta, tapi hatinya ya, hatinya bisa melihat. Luar biasa. Kemudian kawan-kawan semuanya, ini waktu sholat isya sampai sulusul laili, sepertiga malam. Sepertiga malam itu ada tiga. Pertama adalah sepertiga malam yang pertama dari mulai maghrib sampai jam 11 malam kira-kiranya, itu sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua adalah dari mulai jam 11 sampai sekitar setengah 2. Kemudian sepertiga malam yang terakhir adalah dari setengah 2 malam sampai subuh, ya, sampai menjelang subuh, sampai sahur. Ini sepertiga malam yang terakhir. Makanya Rasulullah itu senantiasa bangun ketika sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud, sholat malam, qiyamul laili, sampai beliau itu kakinya bengkak-bengkak. Ini kawan-kawan semuanya. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang diijabahi oleh Allah, yang mana kita baik untuk berdoa kepada Allah, meminta Allah agar mengabulkan doa-doa kita. Ini baik kita laksanakan. Kalau memang bisa kita laksanakan secara kontinu, insya Allah baik ya. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian berikutnya sampai terbitnya matahari ya, maaf, terbitnya fajar yang kedua. Wasubuhu, dan waktu subuh. Wa awalu waktiha, dan awal waktunya sholat subuh. Tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Asani, yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir sholat subuh. Fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar. Ilal asfari, sampai ya pada cahaya matahari kekuning-kuningan. Kalau seperti ini kan tidak terlalu kelihatan ya, kekuning-kuningan di langit timur sana. Fil jawazi, dalam waktu jawaz, perbolehan. Ila tulu'i syamsi, akhirnya adalah sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, berarti sudah tidak diperkenankan sholat subuh adaan lillahi ta'ala. Dia harus mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala, atau usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala ya. Kawanan ya. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian berikutnya faslon, pembahasan lagi. Wa syaraitu wujubis sholati, dan syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Pertama al-islamu, Islam, wajib Islam. Belum Islam nggak boleh sholat, nggak diterima sholatnya oleh Allah. Harus syahadat dulu. Wal bulughu, dan balik. Wal aqlu, dan mempunyai akal. Wahwa, yaitu haddut taklifi, batas mukallaf. Haddut taklifi, batas mukallaf. Mukallaf, kallafa yukallifu taklifan, orang yang diwajibkan, orang yang dibebankan. Untuk apa? Untuk menjalankan syariat Allah.
yaitu sekitar umur 12 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kadang haidnya belum 12 sudah haid 11 tahun misalkan, maka ini wajib sholat. Wassalatul masnunatu, dan sholat-sholat yang disunnahkan, sholat-sholat sunnah. Khamsun, ada 5. Al-Aidani, 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Aidani, Idun sholat Id, Idani 2 sholat Id. Wal kusufani, dan 2 sholat gerhana. Teman-teman sudah pernah sholat gerhana? Alhamdulillah kalau sudah pernah. Gerhana matahari dan gerhana bulan, khusuf dan kusuf. Ini dilakukan ketika waktu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ya. Rasul zaman itu sudah mengatakan kepada para sahabat, ya, bahwa fenomena gerhana bulan dan matahari ini adalah fenomena biasa. Jangan kalian kaitkan dengan nasib buruk ataupun nasib baik seseorang. Tidak ada. Ini fenomena biasa, fenomena ilahiyah, ya. Artinya kalau memang fenomena biasa, ya biasa. Memang ada garis sejajar antara bumi, matahari dan bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini sampai segitunya Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya yang sangat logis sekali, diterima masyarakat hingga akhir zaman ini. Tidak ada hadis-hadis Rasul itu yang tidak logis, kawan-kawan. Ya, tidak mengkaitkan sesuatu dengan nasib seseorang, enggak pernah seperti itu, ya. Meskipun di zaman ini masih ada aja orang yang mengaitkan sesuatu dengan nasibnya. Misalkan dia itu legi pon, tidak boleh menikah dengan Kamis Pahing atau Jumat Kliwon misalkan, karena nanti akan berantakan pernikahannya. Ini adalah nggak logis, seperti itu nggak logis. Zaman itu 1400 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan seperti itu. Yang namanya gerhana bulan itu fenomena biasa, nggak perlu dikaitkan dengan hal-hal yang lain, ya. Malahan sekarang ada orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Nggak boleh. Hal-hal seperti itu tidak masuk akal, nggak perlu harus kita percayai, ya. Boleh nggak Pak kita menentukan hari ketika waktu pernikahan? Boleh saja, tapi hari itu semuanya baik. Kita tentukan sesuai dengan sunnah Rasul saja. Seperti apa sunnahnya Rasul? Rasul itu menentukan hari pernikahan itu biasanya pakai ganjil. Innallaha witra yuhibbul witr. Allah itu satu, menyukai hal-hal yang ganjil. Misalkan tanggal 5 Syawal, tanggal 7 Syawal. Saya nikah tanggal 7 Syawal, ya. Ini baik. Tanggal 9 Syawal, ya. Ini baik, kawan-kawan semuanya. Berdasarkan, ya, sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti beliau saja. Nggak perlu harus kita tentukan Kamis Kliwon dihitung, ya, Rebu Wage dan lain sebagainya. Ketemunya, oh jangan tahun ini, karena tahun ini adalah tahun Dudo misalkan. Wah, yang nikah tahun ini nanti akan jadi Dudo atau Rondo. Ya, kita pasti akan jadi Rondo atau Duda kalau memang ditinggalkan suami kita. Suatu ketika pasti mereka akan matilah. Nggak mungkin salah satunya nggak ditinggalkan oleh sang suami. Betul ya kawan-kawan semuanya. Jangan-jangan mati bareng, ya ada juga yang mati bareng, kecelakaan mungkin, tapi itu jarang sekali terjadi. Biasanya salah satunya mendahului duluan.
Nah ini pasti akan terjadi, nggak perlu harus kita kait-kaitkan dengan tahun-tahun yang tidak jelas seperti itu. Nggak perlu harus kita percayai. Percaya hanya kepada Allah. Kalau memang kita ditakdirkan, ya Allah, kami akan menjalankan sesuai dengan takdirmu. Karena ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfudz sana, jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Kemudian berikutnya kusufani wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Apa ini kawan-kawan semuanya? Meminta hujan. Kalau istikharah meminta jodoh? Enggak, ini menentukan. Kalau istikharah adalah menentukan hal yang ragu, tidak menentukan jodoh saja, tapi menentukan hal yang kita ragui. Kita ragu nih, ada dua orang yang datang kepada kita, meminang kita misalkan, meminang teman-teman nanti ya selesai S1. Dua orang itu, yang satu hafal Al-Quran, solih sekali ya, luar biasa ketakwaannya kepada Allah. Yang satu guantengnya kayak liminhu tapi tindian, tatonan misalkan. Masya Allah. Nah, ini bingung dia, Pak, liminhu atau Sulimen ya, min sama kan ya. Nah ini kawan-kawan semuanya, maka dia ragu, yang ganteng atau yang hafal Al-Quran tapi ora pati ganteng misalkan. Nah ini sholatlah istikharah, menentukan saya harus S2 kah atau lanjut S2 kah atau langsung nikah ya. Tiba-tiba ada yang meminang, tapi di depan mata kita mendapatkan beasiswa LPDP nih. Apakah saya harus menikah dulu ataukah LPDP S2 saya? Ini tentukan dengan yang namanya sholat istikharah. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu ma la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya idza alimta anna hada syarrun li faqdirhu li wa yassirhu li. Ya Allah, kalau memang di akhirnya itu, jika memang engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku, maka takdirkanlah untukku ya hal ini. Kalau memang engkau mengetahui jika hal ini adalah kurang baik untukku, maka jauhkanlah dan gantilah dia dengan yang lebih baik lagi. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian kita tidur, kemudian kita diberikan isyarat oleh Allah. Isyarat itu kadang tidak langsung, tiba-tiba langsung bermimpi, tidak. Kadang menunggu beberapa waktu sampai kita benar-benar istikharah ya, beberapa hari sampai seminggu misalkan. Dan isyaratnya itu tidak langsung wajahnya, tidak. Kalau dua orang yang datang kepada kita langsung wajahnya tergambar misalkan, oh ternyata liminho yang datang gua dengan teman ini misalkan. Tidak seperti itu, tidak. Tapi kadang warna dari catnya, warna dari mobilnya, kadang isyarat-isyarat dari orang lain yang meyakinkan kita. Iku wae lho nduk, sing ngapal Al-Qur'an, wong apik, akhlake mulia, ya ora pati ganteng tapi dia memang komitmen untuk menikahimu dan dia bertanggung jawab, dia juga mempunyai pekerjaan yang tetap ya, halal, keluarganya juga keluarga yang baik, bapak ewes kaji misalkan dan lain sebagainya. Ini diyakinkan oleh orang-orang sekitar kita seperti itu. Inilah jawaban dari Allah. Jangan menentukan nasib dengan nafsu kita. Sepenting ganteng Pak, aku rapati ayu kok Pak, misalnya seperti itu. Akhirnya menentukan karena nafsu ya. Ini nggak boleh terjadi kepada kita. Ini harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu istikharah. Baik, istikharah itu baik kawan-kawan. Jangan langsung menentukan hal-hal yang besar itu, jangan asal-asalan.
Teman-teman nanti menentukan pernikahan, menentukan pendidikan S2, ya, ini silahkan ditentukan dengan yang namanya istikharah. Toh sholatnya nggak sulit, ya, nggak sulit sholatnya, doanya juga nggak sulit, ya. Itu adalah istikharah. Kemudian wasunanut tabi'atu lil faridoti lil faraid, dan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu, dan sunnah-sunnah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Apa itu? Sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Baik kawan-kawan semuanya, 2 rakaat subuh, rakaatas subuhi khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, kata Rasulullah. Mau jadi orang yang kaya di akhirat nanti? Mau pastinya. 2 rakaat subuh atau qabliyah subuh jangan sampai teman-teman meninggalkannya. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Dunia ini ternyata nggak jauh lebih mewah daripada 2 rakaat qabliyah subuh, kawan-kawan semuanya. Yang namanya mobil mewah, jabatan, istri yang cantik, rumah yang megah, itu ternyata semua itu kalah dengan 2 rakaat subuh kita. Subhanallah. Maka kalau kita pengen kaya di akhirat atau kaya di dunia, jangan tinggalkan 2 rakaat subuh, ya. Kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya yang kita miliki, tidak, tapi terletak pada hati kita, ya. Laisal ghina likasratil arad, kata Rasulullah. Tidaklah kekayaan itu karena banyak yang kita tampilkan kepada orang lain. Wah, mobilnya baru, wah, istrinya baru, wah, rumahnya megah. Tidak, tapi kekayaan itu ada kekayaan di hati kita. Kalau kita menerima dengan takdirnya Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Maka kawan-kawan semuanya, 2 rakaat subuh itu untuk menenangkan hati kita agar tidak gundah gulana melihat kekayaan keluarga orang lain, misalkan tetangga, misalkan nggak ada rasa iri. Alhamdulillah tanggoku ndek mobil, matur suwun Gusti, mungkin kapan-kapan aku dijak jalan-jalan, misalkan seperti itu. Enggak usah ada rasa iri. Alhamdulillah tanggaku punya istri cantik, misalkan. Suaminya ganteng, alhamdulillah suamiku yo koyo ngene iki wae, misalkan. Kita syukuri, inilah yang terbaik untuk kita. Bukan berarti yang ganteng itulah yang terbaik, tidak. Yakinlah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.